Silakan dengan informasi apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan terkait dengan lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan pada siang hari ini. Ya, Gede dan juga pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat atas surat permohonan yang sebelumnya sudah dibacakan kemarin, saat ini sudah selesai. Dan memang ada beberapa poin yang disampaikan di dalam jawaban tersebut oleh pihak Polda Jawa Barat. Intinya adalah poin pertama, pihak dari termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat menolak dalil-dalil permohonan dari pihak pemohon yang dalam hal ini pihak Peggy Setiawan. Tadi disampaikan dalam jawabannya pada pembukaan jawaban, mereka mengatakan bahwa pihaknya menolak dalil-dalil permohonan tersebut. Kemudian Gede dan juga pemirsa dapat disampaikan pula bahwa memang pihak dari termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa memang pihaknya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah sah melalui sejumlah alat bukti yang memang sudah disiapkan. Tadi melalui jawaban yang disampaikan di dalam persidangan, memang ada sejumlah barang bukti yang disiapkan oleh pihak Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Gede dan juga pemirsa, kita nantikan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang saat ini sudah mulai keluar dari ruang persidangan atau di ruang sidang 6. Yang akan kita nantikan apa keterangan resminya dari pihak. Ya, Gede, ini kita dengar dahulu keterangan dari ayah dari Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan. Kita simak sama-sama, Gede. Pak, tanggapannya Pak. Bagaimana tadi mendengar pihak dari Polda sudah menyampaikan juga terkait dengan sanggahan yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum kemarin. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sang ayah seperti apa? Kuasa hukum. Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya selaku kuasa hukum dari bapaknya Peggy, ya kan. Setelah kami tadi mendengar pra-peradilan yang berlangsung ya, baru selesai dari termohon membacakan jawaban, nanti jam 1 akan ada replik, nanti dilanjutkan pukul 14 adalah duplik. Ada beberapa hal yang sedang justru dibacakan yang kami dengar tadi, itu menjadi keanehan buat kami. Justru ini yang sedang kami dari tim terpidana yang lain, dari yang 7 ya, terpidana yang ada sekarang ditangani oleh kami, ya kan, termasuk dari yang sekarang Peggy berlangsung, kami melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, kan gitu kan. Antara lain kejanggalan-kejanggalannya adalah kesaksian-kesaksian yang dihadirkan sebagai bukti di pra-peradilan ini, yang menurut kami justru sedang dipertanyakan oleh kita kan, prosesnya dari tahun 2016 sampai hari ini, ya kan. Kemudian penetapan Peggy menurut kami juga banyak kejanggalan. Kami konfirmasi lagi kepada ayahnya Peggy barusan, dari tahun 2016 Peggy itu tidak pernah pindah tempat tinggal. Kenapa mesti sulit mencari Peggy selama 8 tahun? Itu pertanyaan yang menurut kami cukup mendalam lah buat kami selaku kuasa hukum gitu kan. Dia nggak pindah-pindah rumah. Kalau alasannya nanti ada hal-hal yang lain, menurut kami juga cukup aneh. Nah, kemudian yang menjadi dasar berikut adalah cukup anehnya buat kami ya, Peggy belum pernah dipanggil menjadi tersangka, belum pernah diperiksa menjadi tersangka. Betul. Tiba-tiba dijadikan DPO. Ini kan menjadi keanehan buat kami gitu kan, selaku kuasa hukum. Harusnya kan dipanggil dulu menjadi tersangka, mangkir dia, lalu menghilang, barulah dimasukkan ke DPO. Ini menurut hukum acara hukum kita ya, secara formil. Ini kami hanya bertanya-tanya saja, ada apa gitu kan. Ya tentu karena ini sudah berlangsung dan proses ini sedang berjalan, ya kita ikuti saja lah, ya kan. Nah, kami selaku kuasa hukum karena kami terkait nih ya kepada upaya hukum yang akan kami lakukan bersama dengan tim dari Pradi, ya kan. Kami akan lakukan banyak hal untuk menegakkan keadilan. Itu aja nggak ada lain-lain. Kami ingin menegakkan, mengembalikan keadilan
mencari kebenaran. Kalau memang di dalam perjalanan nanti kami menemukan bahwa memang mereka ini terpidana yang klien kami ini bersalah, kami pun tidak akan sungkan-sungkan mengakui bahwa mereka bersalah. Tapi bila mana di dalam perjalanan ini kami menemukan ada ketidakadilan dan salah penerapannya dan kejanggalan-kejanggalan itu tidak bisa dijawab, dan menurut kami sampai hari ini makanya kami memilih dan memutuskan untuk mendampingi, ini belum terjawab dan kami sedang menggali. Itu sebabnya kami hadir. Nah, kemudian dari hasil jejak digital seperti itu, kemudian ditemukan forensik segala macam yang mengidentifikasikan bahwasannya Peggy Setiawan adalah Peggy Peron ini. Ini cukup menarik ya. Kalau kita mengikuti perkembangan kasus yang terjadi, di antara 8 terpidana yang satu kan sudah bebas, Saka. 7 ini seumur hidup masih di dalam. 1 ini tambah Peron sekarang. Mereka ini didakwa 340 pembunuhan berencana. Ketika didakwa berencana, artinya ada satu waktu tertentu mereka berkumpul bersama merencanakan. Ini harus mencari catat. Kenapa ini penting buat Peggy? Karena ternyata kami dalami yang mengenal Peggy itu, yang mengaku mengenal itu dari para terpidana itu hanya Sudirman, teman SD-nya. Kemudian ada siapa si Teguh. Yang lain tidak kenal. Itu pun katanya menurut pengakuan Teguh sudah sekian tahun dari SD dia sudah nggak bertemu lagi. Kan gitu kan? Kemudian Sudirman pun, mohon maaf, ini sudah lama juga katanya sudah tidak berhubungan. Kapan merencanakannya? Ini kan juga harus kita bertanya ini. Kapan waktunya berencananya? Ya, kalau mereka didakwa bersama-sama, lalu mereka tidak pernah saling mengenal, apalagi melakukan perencanaan, di mana terbuktinya unsurnya di dalam hukum formil kita. Ini banyak hal lah yang kami akan bertanya, tapi kita ikuti saja lah. Kita ikuti saja apa yang terjadi. Ya, kita hargai karena ini sudah proses hukum, tentu kita akan lakukan juga upaya-upaya hukum, kan gitu kan. Apa yang penting buat kami ya, peristiwa Peggy ini di dalam pra peradilan ini penting buat kami di dalam langkah hukum kami selanjutnya untuk mengajukan PK. Dalam rangka kami akan mengajukan. Sebagaimana rekan-rekan tahu ya, bahwa minggu lalu kami sudah melaporkan ya buat LP untuk Pak Pasren dengan Raff Kaffi ya. Dalam waktu berapa dekat, minggu depan kami akan laporkan lagi. Ya, kami akan laporkan lagi. Ya, kita uji aja. Kami akan laporkan lagi beberapa orang yang menurut kami keterangannya cukup apa? Janggal. Ya, nanti tunggu aja tanggal ininya. Ya, nanti kami akan beritahu gitu kan. Tanggal mainnya gitu kan. Kami ini kan akan cari kebenaran gitu loh. Kami akan laporkan lagi. Nah, kita uji saja gitu kan kebenaran ini melalui jalur hukum. Gitu aja. Ya.